akan memulai dengan materi barisan dan deret. Penjelasan barisan sendiri yaitu, barisan adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku. Barisan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan aritmatika. Contohnya 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B. Yang kedua, barisan geometri. Contohnya 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Penjelasan deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Deret juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, deret aritmatika dengan rumus Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Yang kedua, deret geometri dengan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Contoh kasus yang pertama. Perusahaan souvenir mawar abadi mampu menghasilkan 350 souvenir pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 40 unit setiap bulan melalui penambahan karyawan dan peningkatan produktivitas. Jika perkembangan produksi dianggap konstan, tentukanlah A. Banyaknya souvenir yang diproduksi pada bulan kelima, B. Total produksi selama 5 bulan pertama. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 350, B sama dengan 40, dan N sama dengan 5. Untuk yang A, menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B. U5 sama dengan 350 tambah dalam kurung 5 kurang 1 tutup kurung 40. U5 sama dengan 350 tambah 4 kali 40. U5 sama dengan 350 tambah 160. U5 adalah 510 souvenir. Untuk menjawab soal yang B, Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. S5 sama dengan 5/2 dalam kurung 2 dalam kurung 350 tutup kurung tambah dalam kurung 5 min 1 tutup kurung 40 tutup kurung. S5 sama dengan 5/2 dalam kurung 700 tambah 4 kali 40 tutup kurung. S5 sama dengan 5/2 dalam kurung 700 tambah 160 tutup kurung. S5 sama dengan 5/2 kali 860. S5 adalah 2150 souvenir. Contoh kasus yang kedua, Pak Budiman meminjam uang sebesar Rp8.500.000 dengan tingkat suku bunga 10% pada tanggal 6 Juni 2016. Tentukanlah nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Pak Budiman jika pengembalian pinjaman diajukan pada tanggal 6 Desember 2016. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan Rp8.500.000, R sama dengan 10%, T sama dengan 6 bulan, yang menjadi 6/12 atau 1/2 tahun. I sama dengan P kali R kali T. I sama dengan 8.500 dikali 0,10 dikali 1/2. I sama dengan 425.000. Nilai akumulasinya 8.500 ditambah 425.000 sama dengan 8.925.000. Sekarang kita akan memasuki materi fungsi linear. Fungsi linear itu merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang memiliki peran penting dalam penerapan ilmu ekonomi. Fungsi linear adalah
fungsi matematika yang grafiknya berbentuk lurus dengan rumus Y plus A plus BX. Kita langsung masuk ke contoh kasus yang pertama. Di sebuah pasar malah menetapkan harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Jika seseorang membawa rombongan, maka biaya dibayarkan mengikuti fungsi linear. Tentukan fungsi linear yang dinyatakan total datang adalah X. Berapakah biaya untuk rombongan? Jadi di sini diketahui biaya per orang itu adalah Rp10.000 dan dikerjakan dalam fungsi linear. Dan untuk biaya 8 orang, jadi kita cari tinggal dengan 10.000 dikalikan untuk 8 orang, hasilnya jadi 80.000. Jadi biaya untuk 8 orang adalah 80.000. Lalu lanjut ke contoh kasus kedua. Seorang karyawan toko sepatu menerima gaji pokok 3,5 juta dan mendapat bonus Rp150.000 untuk setiap sepatu yang berhasil dijual. Buatlah fungsi linear gaji total Y terhadap jumlah sepatu yang dijual X. Berapakah gaji kita yang menjual 6 sepatu? Jadi cara penyelesaian ini cuma ditambahin saja, yaitu Y sama dengan 3,5 juta ditambah 150 X. Dan untuk beli sepatu berarti kita menyelesaikan tentang tinggal 3,5 juta sama dengan 150.000 dikali 6. Hasilnya jadinya 3.500.000 ditambah 900 yang menghasilkan 4.400.000. Jadi jawabannya gaji totalnya adalah 4.400.000. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yaitu diferensial. Diferensial atau turunan adalah konsep matematika yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi. Rumusnya jika f(x) sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2xf aksen x. F aksen x sama dengan 2x f aksen x. F aksen x sama dengan 2x. Contoh kasus pertama yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji kebijakan harga tarif MRT. Pada tahun 2023, tarif dasar MRT adalah Rp10.000 untuk perjalanan sejauh 5 km pertama. Dan ada tambahan Rp1.000 untuk setiap kilometer berikutnya. Pada tahun 2025, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah struktur tarif menjadi Rp9.000 untuk perjalanan 5 km pertama. Tetapi tambahan biaya per kilometer berikutnya meningkat menjadi Rp1.200. Berapakah diferensial atau selisih biaya total perjalanan MRT sejauh 15 km antara kebijakan tarif tahun 2023 dan kebijakan tarif yang dipertimbangkannya untuk tahun 2025? Penyelesaiannya diketahui tarif dasar 5 km pertama sama dengan Rp10.000, tambahan per kilometer sama dengan Rp1.000. Tahun 2025 yang dipertimbangkan sama dengan tarif dasar 5 km pertama sama dengan Rp9.000, tambahan per kilometer sama dengan Rp1.200 dan jarak perjalanan sama dengan 15 km. Biaya perjalanan tahun 2023 untuk 15 km, biaya 5 km pertama sama dengan Rp10.000, sisa jarak sama dengan 15 km dikurang 5 km sama dengan 10 km. Biaya tambahan untuk 10 km sama dengan 10 km dikali 1.000 per kilometer sama dengan Rp10.000. Pada tahun 2023 sama dengan 10.000 tambah 10.000 sama dengan 20.000. Biaya perjalanan tahun 2025 untuk 15 km. Biaya 5 km pertama sama dengan 9.000, sisa jarak sama dengan 15 km dikurang 5 km sama dengan 10 km. Biaya tambahan untuk 10 km sama dengan 10 km dikali 1.200 per kilometer sama dengan 12.000. Pada tahun 2005 jadi 9.000 ditambah 12.000 sama dengan 21.000. Nah, selanjutnya hitung diferensial biaya delta C sama dengan C 2025 dikurang C 2023. Delta C sama dengan 21.000 dikurang 20.000 sama dengan 1.000. Jadi diferensial biaya total perjalanan MRT sejauh 15 km antara kebijakan tarif 2023
dan kebijakan tarif yang dipertimbangkan untuk tahun 2025 adalah 1.000. Lanjut contoh selanjutnya, pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial. Pada tahun 2023, program A menyalurkan bantuan kepada 15.000 keluarga miskin dengan nilai 300.000 per keluarga per bulan. Pada tahun 2024, pemerintah meluncurkan program B yang menyasar 650.000 keluarga miskin dengan nilai bantuan 250.000 per keluarga per bulan. Berapakah diferensial total anggaran bulanan yang dialokasikan pemerintah untuk program bantuan sosial antara tahun 2023 dan tahun 2024? Penyelesaiannya, diketahui program A pada tahun 2023 jumlah keluarga penerima sama dengan 500.000 keluarga dan nilai bantuan per keluarga sama dengan 300.000 per bulan. Program B tahun 2024 jumlah keluarga penerima 650 keluarga, nilai bantuan per keluarga sama dengan 250.000 per bulan. Selanjutnya, hitung total anggaran bulanan untuk program A. TA per A sama dengan jumlah keluarga penerima dikali nilai bantuan per keluarga sama dengan 500.000 dikali 300.000 sama dengan 150 miliar. Selanjutnya, hitung total anggaran bulan untuk program B. Total anggaran sama dengan jumlah keluarga penerima dikali nilai bantuan per keluarga sama dengan 650.000 dikali 250.000 sama dengan 162 miliar. Selanjutnya, hitung diferensial total anggaran bulanan. Delta TA sama dengan total anggaran yang program B dikurang total anggaran bulan A. Delta TA sama dengan 162.500 miliar dikurang 150 miliar sama dengan 12.500 miliar. Jadi jawabannya diferensial total anggaran bulanan yang dialokasikan pemerintah untuk program bantuan sosial antara tahun 2003 dan 2024 adalah 12.500 miliar. Sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang integral. Penjelasan integral adalah kebalikan dari turunan dan bisa dapat diartikan sebagai luas di bawah kurva. Integral tak tentu, rumusnya f dalam kurung x tutup kurung dx. Integral tertentu, rumusnya f dalam kurung x tutup kurung dx. Contoh kasus yang pertama, seorang petani ingin mengetahui jumlah total air dalam pipa yang digunakan untuk menyiram tanaman dalam 1 jam. Debit air dari selang bervariasi terhadap waktu dan dinyatakan dalam fungsi liter menit. Berapa total yang digunakan selama 10 menit pertama? Penyelesaiannya 3T pangkat 2 plus 2 dalam kurung DT dari 0 menjadi 10 sama dengan dalam kurung 3T pangkat 2 plus 2 dalam kurung DT sama dengan 3T pangkat 2 DT plus 2 DT sama dengan T pangkat 3 plus 2T plus C. Dalam kurung T pangkat 3 plus 2T tutup kurung 0 pangkat 10 sama dengan 10 pangkat 3 plus 2 titik 10 tutup kurung dikurangi buka kurung 0 plus 0 tutup kurung sama dengan 1000 plus 20 hasilnya 1020 liter per menit. Contoh kasus yang kedua, soalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu dan dinyatakan oleh fungsi F kali T sama dengan M4T plus 1M per S. Dengan T dalam detik, berapa jarak yang ditempuh mobil dalam 5 detik pertama? Penyelesaiannya dalam kurung 4T plus 1 DT sama dengan 2
T pangkat 2 ditambah T ditambah C sama dengan buka kurung 2 T pangkat 2 plus T tutup kurung buka kurung 2,25 plus 5 tutup kurung dikurang 0 sama dengan 50 ditambah 5 hasilnya 55. Jawabannya jarak yang ditempuh mobil dari 5 detik pertama adalah 55 meter. Sekian dari kelompok kami, bila ada penjelasan yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima